ピュリフィケーション。弱っ。訓練火の玉だって。てへいピュリフィケーション。Oke, halo guys, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini admin akan membahas alur cerita anime isekai lagi yang sangat seru pastinya. Tetapi sebelum itu pastikan kalian nonton anime terlebih dahulu sebelum dan sesudah nonton video ini ya guys ya. Yaps, anime ini berjudul Seija Muso Salariman Isekai de Ikenokoru Tameni Ayumu Michi. Anime ini mengisahkan tentang pekerja kantoran yang ditransfer ke dunia lain karena mengalami nasib yang tragis. Di sana dia selalu dianggap aneh dan dianggap remeh oleh orang-orang. Tetapi siapa sangka sosoknya menjadi sangat penting setelah mendapatkan kekuatan yang tidak terduga. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, jika kalian sudah like, comment, dan subscribe, kita langsung aja let's go. Cerita dimulai saat seorang pria kantoran berambisi untuk mendapatkan promosi, namun semua usahanya ditolak oleh perusahaan manapun, hingga akhirnya ada satu perusahaan yang menerima kontraknya. Sayangnya saat dia pulang untuk merayakan keberhasilan itu, tiba-tiba Yaps, MC kita kali ini tertembak peluru nyasar oleh penjahat yang akan diamankan oleh polisi. Di saat itulah dewa memberikan dia kehidupan kedua karena si karakter utama ini mengalami nasib tragis. Yaps, pria ini telah ditransfer ke isekai dengan tubuh baru berusia 15 tahun oleh dewa. Tetapi dewa di sini memberikan kebebasan untuk membuat kemampuan dan nama yang dia mau. Akhirnya dia mengubah namanya menjadi Luciel dan memiliki keterampilan analisis kemahiran, ilmu bela diri, manipulasi energi, dan keberuntungan monster. Luciel di sini memilih pekerjaan sebagai penyembuh karena terlihat sebagai pekerjaan yang menjanjikan dan ingin menolong orang juga. Selain itu, Luciel di sini tidak ingin berhadapan dengan monster seram dan ingin hidup lebih lama di dunia ini. Ketika Luciel sampai di gerbang, karena tidak memiliki kartu identitas, Luciel mengarang cerita bahwa dia adalah penyembuh dari desa yang baru dibaptis dan ingin bekerja di klinik sebagai penyembuh. Luciel berharap para prajurit ini tidak curiga dan dia akan melarikan diri jika situasinya memburuk. Ternyata karena Luciel adalah seorang calon penyembuh, dia dibebaskan dari tarif gerbang. Lalu saat itu muncullah seorang kesatria wanita bernama Lumina dan meminta Luciel mengikutinya ke guild penyembuhan. Tetapi tanpa sengaja di saat itu dia menabrak seorang petualang. Luciel di sini meminta maaf karena sedang buru-buru ke guild penyembuh. Mendengar itu, si petualang memperingatkannya agar tidak menjadi penyembuh yang licik. Dan Luciel di sini tersenyum dengan senyum karir, berjanji akan menjadi penyembuh yang baik. Lumina di sini mengatakan kalau dia siap membantu jika terjadi keributan, tetapi hal itu membuat Luciel terkesan karena Lumina terlihat sangat kuat. Di dalam perjalanan, Lumina menjelaskan bahwa penyembuh adalah seseorang yang dihormati karena perannya sangatlah penting dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Luciel di sini merasa sangat beruntung mendengarnya dan bersyukur telah memilih pekerjaan sebagai penyembuh. Sesampainya di guild, Lumina menyambut Luciel dengan hangat. Melihat senyum Lumina, Luciel merasa bersyukur juga sudah direinkarnasi. Lalu Luciel diminta untuk mengisi formulir pendaftaran oleh resepsionis bernama Kururu. Setelah itu, Luciel menghampiri Lumina dan menanyakan nama kota ini. Lumina heran dengan informasi minim yang dimiliki Luciel itu sangatlah parah. Akhirnya dia memberitahu kalau kota ini bernama Meratoni di Republik Auria Surule. Mendengar itu, Luciel berterima kasih atas informasi tersebut dan akan belajar tentang informasi dasar lainnya. Setelah itu, Kururu kembali dengan kartu identitas di tangannya dan menyuruh Luciel untuk mengalirkan energi sihir ke kartu itu.
Luciel pun di sini berhasil dan saat ini rank dia sebagai penyembuh adalah ranking G. Kururu kemudian mendaftarkan kartu Luciel ke dalam jaringan sihir di guild sehingga kartu ini bisa digunakan di guild penyembuh manapun. Dengan kartu itu, Luciel secara resmi menjadi seorang penyembuh. Ketika Lumina akan pergi, Luciel memberitahu kalau dia belum bisa menggunakan sihir penyembuhannya karena khawatir tidak diterima di klinik manapun saat akan bekerja. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya adalah penyembuh pertama di desanya, jadi dia tidak memiliki buku sihir yang membahas tentang penyembuhan tersebut. Mendengar itu, Lumina dan Kururu kaget karena Luciel ternyata seprimitif itu. Lalu dia pun memberikan Luciel 3 pilihan, yaitu pertama, Luciel harus belajar secara ekstrim supaya bisa menguasai sihir penyembuh dengan cepat. Kedua, Luciel akan masuk ke sekolah dengan biaya yang sangat mahal. Ketiga, Luciel harus bekerja serabutan sambil memanfaatkan waktu luang untuk mempelajari sihir. Setelah mempertimbangkan ketiga pilihan itu dengan matang, akhirnya Luciel di sini memilih opsi pertama karena pilihan kedua tidak akan sanggup dilakukan tanpa uang dan pilihan ketiga akan membuat perkembangannya terhambat lama. Selain itu, karena Luciel memiliki skill analisis kemahiran, jadi dia mungkin bisa lebih cepat mempelajari sihir tersebut di pilihan pertama. Mendengar jawaban itu, Kururu dan Lumina terkejut karena Luciel benar-benar minim informasi karena memilih pilihan itu. Selanjutnya, Luciel di sini berterima kasih kepada Lumina dan akan membalas kebaikannya suatu saat nanti. Lumina pun di sini memberikan semangat kepada Luciel dan menunggu hasilnya kelak. Setibanya di kamar, Luciel langsung mulai mempraktikkan sihir dasar yang dipelajarinya dan hasilnya cukup terlihat walaupun sangat kecil. Jumlah mananya pun berkurang dan menandakan kalau pelatihan dirinya sudah benar. Di saat mananya telah habis, Luciel melakukan meditasi pengendalian mana agar mananya pulih dengan cepat dan mengulangi proses tersebut berkali-kali. Proses ini diulang secara terus-menerus dalam 2 hari terakhir hingga akhirnya statusnya berhasil naik drastis. Lalu datanglah seorang pegawai yang mengantarkan makanan untuk Luciel. Luciel pun di sini berkenalan dengan wanita cantik yang bernama Monica itu. Pada hari ketiga, Luciel akhirnya berhasil menggunakan sihir heal. Monica di sini memberikan selamat kepada Luciel karena telah berhasil menggunakan sihir heal dan meminta biaya penginapan kepadanya. Namun setelah mengetahui bahwa Luciel adalah orang yang dibawa Lumina, Monica langsung mengembalikan uang tersebut karena Lumina telah mengizinkan Luciel tinggal di sini selama 10 hari. Luciel di sini bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Lumina itu. Dia pun terkejut ketika mengetahui bahwa Lumina adalah kapten resimen Paladin yang baru dibentuk oleh gereja. Luciel merasa sangat bersyukur dan percaya bahwa ini adalah hasil dari skill keberuntungan monsternya. Karena saat ini dia masih mempunyai waktu 7 hari tempat tinggal gratis, Luciel memutuskan untuk mencari pekerjaan dengan kemampuannya sekarang. Tetapi Monica menjelaskan kalau guild penyembuh saat ini sedang kesulitan dalam menindak klinik penyembuh yang menarifkan harga yang tidak masuk akal kepada para pelanggan dengan metode yang cukup cerdik. Mendengar itu, Luciel pun di sini berjanji kalau dirinya tidak akan menjadi seperti mereka yang maruk akan uang. Saat di jalan, tiba-tiba Bazan, petualang yang pernah ditambak Luciel, memanggilnya. Luciel di sini merasa gugup, tetapi dia bertanya tentang guild petualang untuk mencari pekerjaan kepada Bazan. Namun di saat itu, beberapa orang kenalan Bazan terluka parah dan mendekati mereka. Bazan di sini sangat panik karena mereka terluka cukup parah karena mengambil misi yang lebih tinggi. Sedangkan saat ini mereka tidak bisa mengandalkan klinik karena biayanya yang sangat mahal. Akhirnya di sini Luciel menawarkan diri untuk membantu mengobati mereka. Awalnya karena panik, Luciel di sini malah gagal menyembuhkan petualang itu dan membuang-buang energinya. Tetapi setelah fokus, dia kembali berhasil menyembuhkannya. Luciel di sini berhasil menyembuhkan beberapa petualang, namun dia kehabisan energi di saat harus menyembuhkan 1 orang lagi. Setelah pulih, Luciel merasa kesal kepada dirinya sendiri karena gagal menyelamatkan 1 orang meskipun Bazan tetap berterima kasih karena sudah menyelamatkan rekannya. Karena merasa perlu meningkatkan kemampuannya, Luciel pun di sini memutuskan untuk mendaftar sebagai petualang saja.
Setelah mengisi formulir dan mendaftar, Luciel di sini diterima sebagai petualang ranking H. Luciel akan menerima imbalan setelah menyelesaikan misi dengan potongan 10% untuk manajemen guild setiap misinya. Di sini dalam mode kerjanya, Luciel menawarkan untuk membayar biaya latihan dengan jasanya sebagai penyembuh dan meminta untuk dilatih dalam bela diri. Resepsionis itu pun terkejut, tetapi dia tetap memperkenalkan Luciel kepada Bord, seorang instruktur di guild petualang. Luciel di sini menjelaskan maksud kedatangannya ke guild petualang kepada Bord. Bord pun di sini merasa Luciel aneh karena kebanyakan penyembuh hanya mengejar uang saja, bukan tertarik belajar bertarung sepertinya. Tapi Luciel menjelaskan bahwa dia ingin belajar bertarung untuk melindungi dirinya sendiri di saat berkelana. Akhirnya, melihat tekad itu, Bord pun setuju untuk melatih Luciel dengan imbalan 1 koin perak setiap harinya sebagai biaya penyembuhan dari Luciel, tetapi totalnya akan dipotong dengan biaya latihan di akhir nanti. Mereka pun di sini sepakat dan Luciel akan datang 6 hari ke depan karena dia sedang melatihkan pelatihan ekstrimnya. Nanaela di sini akan mengurus berkas pekerjaan itu dan Luciel memperkenalkan dirinya juga meski dipelototi oleh beberapa orang. Malamnya, Luciel merasa harus lebih efisien lagi menggunakan sihir penyembuh agar tidak mensia-siakan mana. Di saat itu, Monica datang membawakan makanan buka puasa. Luciel pun di sini bertanya kepada Monica berapa level yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai sihir suci. Monica menjelaskan bahwa Luciel bisa mencapai level 5 pada usia 20 tahun saja, itu sudah sangat dianggap hebat. Berarti itu 5 tahun lagi. Bahkan Monica berkata jika dia berhasil, Luciel bisa mengajaknya berkencan saat itu juga. Seminggu berlalu setelah Luciel berlatih keras dan pelatihan ekstrim pun selesai. Setelah berterima kasih, Kururu memuji kemajuan Luciel dan menyarankan untuk berterima kasih kepada Lumina juga. Luciel mengerti dan bersiap untuk memulai perjalanan barunya. Saat memasuki guild petualang, Luciel menarik perhatian banyak petualang lain karena rumor cepat menyebar kalau dia adalah penyembuh. Resepsionis guild pun di sini mengarahkan Luciel ke tempat latihan di bawah tanah untuk bertemu dengan Bord. Bord di sini terkesan karena Luciel tidak kabur meskipun merasakan aura haus darah darinya. Akhirnya di sini Bord pun mulai melatih Luciel dari dasar. Meskipun sangat berat, tetapi Luciel sangat menikmatinya dibandingkan kejadian yang dia rasakan sebelum kematiannya karena dia sekarang bisa bergerak dengan sangat lincah. Namun, lalu di saat Luciel sedang berlatih melenturkan tubuhnya, dia berteriak hingga membuat para petualang kaget. Latihan ini terasa masuk akal bagi Luciel agar bisa menghindar dan memperluas serangannya. Setelah itu, Bord menyuruh Luciel untuk menyerangnya. Latihan bertarung ini terus berlanjut hingga membuat Luciel kehabisan tenaga. Bord pun kemudian memberi saran kepada Luciel agar lebih sadar akan gerakannya dan membayangkan setiap serangannya itu berhasil, sehingga gerakannya tidak berantakan. Di sini, Bord menganggap usaha Luciel sudah cukup bagus. Bord kemudian menjelaskan hal penting dalam bertarung, yaitu untuk tidak mati dan tidak terluka sebisa mungkin. Bord menyarankan Luciel untuk terus mempelajari hal baru dan mencobanya selama latihan. Tetapi dia melarang Luciel untuk terjun langsung ke pertempuran sesungguhnya jika belum menguasai teknik dasar pertempuran. Luciel memahami dan melanjutkan latihannya hingga selesai. Saat latihan berakhir, Luciel berniat menggunakan sihir penyembuh untuk menyembuhkan lukanya. Namun, Bord melarang keras hal itu. Bord di sini menjelaskan bahwa membiarkan tubuh pulih secara alami akan meningkatkan stamina Luciel. Tidak lama, beberapa petualang di sini datang terluka dan meminta bantuan karena mendengar rumor ada penyembuh di sini. Meskipun mereka tidak bisa membayar dan agak ragu saat disembuhkan, tetapi Luciel dengan senang hati menyembuhkan mereka. Setelah menyembuhkan para petualang yang sudah berterima kasih, Luciel di sini memberitahu Bord kalau untuk saat ini dia hanya bisa menggunakan sihir penyembuhan hingga 8 kali berturut-turut saja. Bord menilai itu sudah cukup baik, tetapi tetap menginginkan Luciel untuk terus melanjutkan latihan fisiknya meskipun Luciel kelelahan karena mananya telah habis. Hal ini berarti Luciel harus menjalani kehidupan yang sangat keras seperti sebelumnya. Tetapi dia setuju demi masa depannya juga. Selain itu, dia berencana untuk melatih elemen sihir sucinya untuk bisa menyembuhkan orang lain lebih banyak lagi dan meningkatkan pemulihan energi sihir dan stamina melalui meditasi. Luciel merasa ini semua adalah hasil dari skill master keberuntungan monsternya.
Mendengar itu, Bor di sini mengakui tekad Luciel dan menawarkannya untuk tinggal di penginapan guild petualang secara gratis lengkap dengan makan 3 kali sehari. Dia memberikan fasilitas ini agar para petualang pemula tidak banyak kehilangan nyawa jika Luciel menyembuhkan mereka. Meski awalnya ragu karena takut jadi kerja Rodi, tetapi Luciel menerimanya sebab dia ingin menyelamatkan lebih banyak orang lagi dengan kemampuannya dan menghemat biaya. Setelah kesepakatan dibuat, Luciel bertanya apakah kontraknya bisa diperbarui setiap bulan dan Bor pun di sini setuju karena dia juga ingin Luciel memahami betapa pentingnya keberadaan Luciel di sini setelah berhasil menyembuhkan beberapa petualang. Bor menjelaskan bahwa selama 1 bulan pertama, Luciel akan fokus dalam pelatihan dasar sebelum memulai latihan fisik yang sebenarnya. Luciel di sini merasa sangat bersemangat karena akan mendapatkan pelatihan dan makanan gratis 3 hari sekali, serta kesempatannya untuk meningkatkan skill lainnya. Setelah selesai latihan, Bor memberikan pakaian ganti kepada Luciel dan memintanya untuk datang ke tempat makan. Nanaela pun di sini mendatangi Luciel atas perintah Bor untuk mencuci pakaian kotornya. Luciel pun di sini merasa tidak enak karena wanita cantik seperti Nanaela mau membersihkan pakaiannya yang sudah sangat bau bugang. Tetapi Nanaela yang baik hati tidak mempermasalahkan hal itu karena merasa itu sudah tugasnya. Nanaela juga merasa senang dengan pujian Luciel yang dibilang cantik. Melihat ketulusan itu, Luciel berkata kepada Nanaela jika dia membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memintanya karena Luciel ingin membalas kebaikan Nanaela. Setelah tiba di ruang makan, Brod meminta Luciel untuk menghabiskan semua makanan yang ada di meja. Luciel pun di sini dengan lahap memakan semuanya. Setelah makan, Luciel kemudian diarahkan ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Tetapi karena waktu masih jam 7 malam, Luciel memutuskan untuk mengasah skillnya terlebih dahulu. Mulai dari peregangan, sihir penyembuhan, dan meditasi yang terus diulang hingga ketiduran. Besok paginya, Bor membangunkan Luciel ke kantin. Di sana, Bor memperkenalkan Luciel kepada Gulgar, koki yang bertugas masak untuknya saat ini. Luciel di sini terkejut dengan kegarangan Gulgar karena memiliki perawakan yang sangat swanger. Namun, di sini Gulgar memberikan Luciel minuman racikan Mahardika yang dikenal baik untuk tubuh dan meningkatkan otot daya tahan serta refleksnya, meskipun rasanya sangat mengerikan. Efeknya bisa bertahan hingga 6 jam ke depan. Meskipun ragu, Luciel memutuskan untuk meminumnya demi menjadi lebih kuat. Dan rasanya anjing banget. Hal itu membuat Luciel hampir muntah, tetapi Luciel terpaksa menghabiskan minuman itu dalam sekali tegukan karena takut pada Gulgar yang mengawasinya jika memuntahkan minuman itu. Bor dan Gulgar terkejut melihat Luciel bisa menghabiskan minuman menjijikan itu. Luciel pun di sini merasakan tubuhnya penuh dengan energi dan menamai minuman tersebut sebagai substansi X. Setelah itu, Luciel makan daging buatan Gulgar sebelum latihan dimulai. 1 minggu berlalu, Luciel telah berlatih di guild petualang bersama Bor, tetapi dia masih kesulitan untuk menyerang Bor, dan Bor di sini menyuruh Luciel untuk berhenti bertahan saja dan berusaha menyerang juga mati-matian. Meskipun baru belajar selama 1 minggu dan hanya berlatih berulang kali, Luciel di sini tetap tersenyum untuk melupakan rasa sakitnya dan meminta latihan tambahan. Melihat Luciel masih bisa tersenyum setelah dibuat babak belur oleh Bor, dia merasa heran, tetapi dia siap melatih Luciel dengan lebih serius lagi. Mulai dari situlah Luciel sedikit menyesal atas ucapannya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba seorang petualang semi hewan meminta bantuan Luciel untuk menyembuhkan luka gigitan dari monster. Tanpa ragu, Luciel pun di sini menyembuhkannya. Setelah mengobatinya, wanita itu menangis karena Luciel tidak memandang rendah ras setengah binatang sepertinya, dan rekan-rekannya pun memuji Luciel karena tidak membedakan ras dan berani berlatih dengan Bor, yang dikatakan sering dihindari oleh para petualang lain karena latihannya sangatlah keras. Mendengar itu, Luciel pun sangat terkejut karena tidak ada yang memberitahunya. Selesai latihan, Luciel kembali meminum substansi X yang menjijikan, tetapi anehnya saat berjalan ke kamarnya, dia merasa sedang diawasi oleh para petualang lain. Luciel pun di sini merasa latihan dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam itu membuatnya berkembang banyak.
Ternyata alasan Luciel diawasi karena perintah Bord dan Gulgar yang khawatir kalau Luciel akan kabur dari sini. Banyak petualang dari Guild berasal dari keluarga yang tidak mampu dan terpaksa bekerja meski terluka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena itu mereka di sini takut jika Luciel meninggalkan Guild dan mereka akan kehilangan penyembuhannya. Mendengar itu, Luciel merasa kalau dirinya menjadi seperti sosok yang sangat penting di Guild. Meskipun begitu, Luciel telah berjanji untuk tetap tinggal selama 1 bulan di sini. Jadi Luciel meminta pengawasan tersebut dihentikan kepada Bord dan Gulgar. Bord pun di sini menyetujuinya, dan setelah 1 bulan, Luciel merasakan perubahan pada dirinya dan sering disapa oleh banyak orang. Latihannya pun kini mencakup lemparan dan dia sadar bahwa pelatihan selama sebulan saja belum cukup untuk menguasai semua ilmu bela diri yang diajarkan Bord. Selama masa kontrak itu, Luciel terus meminum minuman substansi X dan menyembuhkan semakin banyak petualang hingga kontraknya di Guild pun selesai. 1 bulan berlalu dan saat ini Luciel berencana mencari pekerjaan di klinik untuk membayar iuran resmi ke Guild penyembuh selama 1 tahun. Mendengar itu, tiba-tiba Bord memberikan uang kepada Luciel sebagai kompensasi atas latihan dan jasanya selama menyembuhkan para petualang. Meskipun merasa jumlahnya terlalu banyak, Bord menyuruh Luciel untuk menerimanya dan membayar iuran tersebut kepada Guild penyembuh. Dia pun berharap kalau Luciel bisa kembali lagi ke Guild petualang untuk melanjutkan latihan fisiknya dan menyembuhkan lebih banyak orang lagi. Luciel pun di sini mengerti dan akan menggunakan uang tersebut membayar iuran dan dia akan kembali lagi ke Guild petualang. Sesampainya di Guild penyembuh, Luciel pun membayar iurannya. Tapi Monica juga di sini mengingatkan jika Luciel naik peringkat kurang dari setahun, ia harus membayar iuran tambahan di Guild penyembuh. Tetapi Luciel di sini tidak khawatir karena fokusnya saat ini adalah untuk bertahan hidup. Monica memahami dan menyemangati Luciel karena tekadnya sudah bulat. Setibanya di Guild petualang kembali, Bord meminta Nanaela untuk memperbarui kartu Luciel dan sejak saat itu Luciel kembali berlatih dengan lebih ekstrim lagi. Setelah latihan, Bord memberinya buku sihir tingkat rendah sebagai hadiah atas kembalinya Luciel ke Guild petualang. Bord di sini menyuruh Luciel untuk membaca buku itu untuk mempelajari sihir baru seperti pemurnian dan detoksifikasi. Luciel pun di sini hanya bisa berterima kasih dan berjanji akan berusaha lebih keras lagi. Seperti biasa, Gulgar di sini menyuruh Luciel untuk meminum substansi X porsi jumbo. Meskipun Luciel masih merasa kesulitan beradaptasi dengan minuman menjijikan itu, ia percaya bahwa dia akan berhasil menyerang Bord dalam waktu 1 tahun saja. Selanjutnya, Bord memberikan Luciel hari libur, tetapi Luciel di sini bingung apa yang harus dilakukan di saat libur karena sudah terbiasa bekerja rodi di sini. Bord pun di sini menyarankan agar Luciel membantu memotong monster sebagai pengalaman tambahan. Akhirnya, Luciel pun pergi ke tempat pemotongan. Di sana dia bertemu dengan Galba yang bertanggung jawab atas pemotongan monster yang merupakan kakak dari Gulgar. Galba juga menyuruh Luciel untuk memperhatikan caranya memotong daging babi yang dikeluarkan dari tas sihir terlebih dahulu yang dapat dilakukan dengan sangat-sangat mudah menurutnya. Diketahui daging tersebut akan dijual ke guild lain atau toko daging kota untuk menutupi biaya operasional guild. Ternyata alasan Bord meminta Luciel untuk datang ke tempat pemotongan monster ini agar Luciel juga mengamati dan menemukan titik lemah atau bagian vital monster tersebut ketika dia akan bertarung dengan mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan peluang hidup Luciel saat berpetualang dan bertemu dengan monster itu. Galba di sini menjelaskan bahwa banyak petualang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik dan terlalu terburu-buru jika saat bertarung. Sehingga kebanyakan dari mereka mengalami kematian yang sia-sia. Tetapi berkat kehadiran Luciel, tingkat kematian petualang baru pun menurun. Luciel di sini hanya senang ketika dia sudah diapresiasi. Galba kemudian mengeluarkan monster Horn Rabbit dan menyuruh Luciel untuk memotongnya. Dengan arahan dari Galba, Luciel di sini memotongnya walaupun dia sedikit terguncang saat memotong daging hewan ini karena baru pertama kalinya dia melakukan itu. Tetapi dia tahu bahwa melakukan ini adalah bagian dari usahanya untuk bertahan hidup, jadi dia harus bertahan. Setelah mengganti pakaian dan mencuci bajunya, Luciel masih teringat pemotongan monster yang baru dilakukannya. Di saat itu, Nanaela menghampiri Luciel dan langsung memegang tangannya. Dia tahu kalau Luciel saat ini mungkin sedang mengalami kelelahan mental setelah memotong hewan atau monster untuk pertama kalinya. Karena itu, Nanaela datang untuk membantu dan menenangkan Luciel. Luciel pun di sini berterima kasih kepada Nanaela yang sudah sangat perhatian kepadanya.
Dan di hari libur berikutnya, Luciel merasa perkembangan sihirnya mulai melambat. Tiba-tiba Nanaela, Melina, dan Marnel datang untuk mengajari pengetahuan dasar kepada Luciel tentang sihir dan pengetahuan lainnya. Akhirnya, Luciel di sini memilih untuk memulai pelajaran dengan Marnel yang akan membahas tentang hukum, agama, dan mitologi di berbagai negara. Namun anehnya, Melina dan Marnel pergi dan meninggalkannya dengan Nanaela karena tampaknya mereka hanya ingin bersenang-senang dan ingin tahu apa yang lebih menarik bagi Luciel. Nanaela pun di sini menemani Luciel untuk belajar dan menjelaskan tentang Republik Aulia Surule yang ditempatinya saat ini. Kota suci Surule adalah pusatnya dan satu-satunya negara yang telah menghapus perbudakan. Luciel merasa bersyukur sekali lagi karena telah datang ke kota yang tepat tanpa perbudakan, lalu dia melanjutkan pembelajarannya. Kegiatan ini terus Luciel lakukan mulai dari berlatih, menyembuhkan, belajar, dan mengerjakan tugas-tugas kecil setiap harinya hingga setengah tahun lamanya telah berlalu. Luciel di sini menyelesaikan daftar peringkat tertinggi penghasilan anggota guild petualang di bulan ini dengan kelompok Bazan yang menempati posisi nomor 1 lagi sebagai petualang paling sukses menyelesaikan misi. Namun, Melina dan Marnel dengan sengaja menempelkan bolunya kepada Luciel hingga membuatnya malu ketika memeriksa dokumen itu. Melina di sini mulai menyadari kalau baju Luciel sudah kekecilan. Akhirnya, Nanaela mengantar Luciel untuk membeli pakaiannya. Luciel di sini merasa tidak enak karena sudah ditemani begitu saja, tetapi Nanaela berkata kalau situasi di kota saat ini sedang sedikit berbahaya, jadi akan lebih baik mereka pergi bersama. Mereka pun di sini kemudian memasuki toko dan mulai mencari pakaian baru. Setelah belanja, tiba-tiba terdengar seorang teriakan wanita yang dikenal oleh Luciel dan Luciel pun berlari untuk mengeceknya. Ternyata benar itu adalah Monica yang sedang terluka parah akibat ditikam seseorang. Setelah disembuhkan, Monica pun di sini tersadar. Luciel bertanya siapa yang melakukan ini kepadanya. Nanaela menduga kalau ini mungkin ulah prajurit bayaran yang sering melakukan tindakan kejam untuk uang. Monica menjelaskan bahwa dia percaya ini mungkin ulah klinik penyembuh karena sebelumnya Monica pernah membawa temannya ke klinik untuk berobat tetapi mereka tidak bisa membayar biaya perawatan sehingga temannya dijadikan budak ke negara tetangga. Luciel di sini kaget mendengar bahwa meskipun perbudakan dilarang di negara ini, penyembuh ternyata sering menggunakan negara lain untuk melanggarnya dan menjual mereka. Mereka bahkan ingin balas dendam kepada Monica karena protes secara terang-terangan kepada klinik tersebut. Monica di sini mencurigai bahwa Botak Kuli, pemilik klinik terbesar di Meratoni ini adalah otak dari dalang semua ini. Akhirnya, Luciel pun di sini meminta izin kepada Nanaela agar Monica bisa tinggal di guild petualang sementara agar tidak terjadi hal yang diinginkan dan dia bisa berlindung di sini. Setelah kejadian itu, Monica dan Nanaela kemudian mendatangi Luciel. Monica terlihat khawatir tentang bayaran yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa penyembuhan Luciel, tetapi Luciel mengatakan bahwa dia tidak mungkin meminta bayaran kepada orang yang sudah membantunya. Akhirnya, Luciel hanya meminta Monica untuk makan bersamanya di sini. Mendengar itu, Monica pun di sini sangat terharu dan berterima kasih kepada mereka yang sudah sangat baik kepadanya. Sebulan berlalu dan pelaku penyerangan terhadap Monica akhirnya tertangkap. Tidak disangka di saat itu juga Monica malah bekerja sebagai resepsionis guild petualang baru karena merasa para petualang dan orang-orang di sini baik kepadanya. Dan 2 bulan kemudian terjadi insiden di tambang yang menyebabkan banyak prajurit dan petualang terluka akibat serangan monster mutan. Meskipun monster tersebut berhasil dibunuh, banyak para petualang yang mengalami luka parah. Bord di sini membawa Luciel ke lokasi para petualang yang terluka dan mengarahkannya untuk memprioritaskan pengobatan pada yang paling kritis terlebih dahulu. Di antara mereka adalah party Bazan. Namun setelah menyembuhkan salah satunya, Luciel merasa sangat lemas karena kehabisan energi sihir. Bord di sini langsung memberikan ramuan sihir untuk memulihkan energi Luciel sehingga Luciel bisa melanjutkan pengobatannya. Namun setelah berhasil menyembuhkan beberapa dari mereka, Luciel malah pingsan karena kelelahan. Meskipun berhasil menyelamatkan banyak orang, tetapi ada beberapa orang yang tidak sempat Luciel tolong. Karena itu dia bersumpah akan berusaha lebih keras lagi supaya tidak ada yang meninggoy di hadapannya lagi. 1 tahun pun berlalu dan Luciel di sini masih belum bisa menyerang Bord dan hanya menguasai 2 sihir penyembuh saja. Meskipun begitu, Luciel merasakan kemajuan dalam kemampuannya dan berterima kasih kepada Bord yang sudah melatihnya. Setelah ini, Luciel berniat untuk mempelajari sihir baru dan bekerja di klinik untuk mengumpulkan uang untuk membeli buku sihir penyembuhan. Luciel juga di sini mempunyai mimpi untuk membuka klinik dengan tarif yang murah agar bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dengan tekad itu, Luciel memutuskan untuk meninggalkan guild petualang dan memulai hidup barunya.
Luciel selanjutnya datang ke guild penyembuh untuk memperbarui informasinya, namun Kururu di sini kaget karena peningkatan Luciel sangatlah signifikan. Dia pun bertanya tentang pelatihan ekstrim macam apa yang telah dijalani Luciel di guild petualang. Akhirnya Luciel menjelaskan semua pelatihan di guild petualang untuk bertahan hidup serta melakukan penyembuhan secara langsung untuk meningkatkan kemampuan sihir sucinya. Setelah mendengar penjelasan Luciel, Kururu awalnya kaget karena mengira dia adalah masokis, tetapi dia mengerti dan memberitahunya kalau peringkat Luciel telah menjadi ranking C. Luciel bisa membeli buku sihir dari peringkat E sampai C yang harganya 90 koin perak. Mendengar itu Luciel kaget karena harganya sangat mahal, jadi dia berencana untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Bord di sini datang memberikan uang untuk Kururu untuk membelikan sihir itu kepada Luciel dan menempatkan Luciel secara resmi di guild petualang dengan menggajinya. Walaupun Kururu di sini agak ragu karena Luciel setuju, jadi dia menerima tawaran tersebut. Luciel akhirnya kembali ke guild petualang meskipun dia mendapatkan ejekan santai kawan dari rekan-rekannya yang langsung kembali ke guild petualang setelah 1 jam yang lalu pamitan. Untuk merayakan kepulangannya, mereka mengadakan pesta kecil, tapi seperti biasa, Gulgar menyiapkan minuman substansi X khusus untuk Luciel. Ketika mereka bersulang, Luciel sangat berani menghabiskan seluruh minuman itu. Setelah meminum itu, Luciel dijauhi oleh semua orang karena baunya yang sangat anjing banget. Dan saat dia duduk sendirian, Bazan, Sekiros, dan Basura mendekatinya. Bazan tiba-tiba bertanya apakah Luciel adalah seorang homo, karena Luciel hanya fokus kepada latihannya saja dan tidak pernah melakukan hal aneh-aneh kepada resepsionis cantik di guild petualang ini. Mendengar itu, Luciel kaget sambil menjelaskan bahwa dia tidak berani berbuat macam-macam karena Bord pasti akan mengajarnya jika dia melanggar aturan tersebut. Jadi dia hanya bisa fokus untuk latihan saja. Luciel juga menjelaskan kalau di tempat asalnya tidak ada orang yang membawa senjata, jadi dia merasa harus melindungi dirinya sendiri di sini. Dan Bazan kemudian menyuruh Luciel untuk memberitahu mereka jika ada masalah. Sekiros dengan nada bercanda kembali bertanya apakah Luciel benar-benar bukan homo. Lalu dia mengajaknya pergi ke tempat hiburan malam jika memang Luciel tidak seperti itu. Tiba-tiba Monica di sini datang dan berkata kalau dia senang karena Luciel telah kembali ke guild petualang. Monica berterima kasih dengan sangat tulus kepada Luciel karena sudah menyelamatkan dan membawanya ke sini untuk bekerja juga. Tanpa sadar, Luciel akan memegang pipi Monica, tetapi dia segera sadar dan suasana menjadi canggung. Di tempat lain, Botakuli di sini mulai marah kepada Luciel karena penghasilan dan jumlah budaknya menurun karena Luciel telah melakukan penyembuhan dengan biaya murah. Selanjutnya, di saat Luciel sedang latihan, Botakuli di sini datang menghampiri Luciel ke guild petualang untuk menyuruh Luciel bekerja di klinik miliknya. Tapi Luciel dengan tegas menolaknya karena dia sudah ditugaskan secara resmi untuk bekerja di guild petualang selama setahun ke depan. Luciel juga di sini berkata kalau reputasi klinik Botakuli yang buruk itu karena ulahnya sendiri yang mematok harga tinggi, jadi orang-orang tidak mau berobat di rumah sakit miliknya. Luciel kemudian bertanya kepada Botakuli tentang sihir apa yang sebenarnya dia pakai ketika menyembuhkan orang-orang. Botakuli di sini dengan bangga menyebutkan sihir high heal tingkat tinggi untuk mengobati luka yang bisa diobati dengan sihir tingkat rendah dengan biaya 30 koin emas. Dia tidak sudi untuk melakukannya dengan tingkat rendah karena itu tidak menguntungkan. Padahal menurut Luciel, jika menggunakan sihir yang tepat, Botakuli dan yang lainnya bisa menghemat energi dan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Namun Botakuli kesal dan mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja tanpa dibayar karena seorang penyembuh bukanlah seorang budak. Luciel pun di sini menganggap bahwa kemampuan seseorang penyembuh adalah anugerah dari Tuhan. Maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Botakuli yang mendengarnya menganggap kalau Luciel adalah orang yang naif sama seperti dirinya yang dulu yang telah dimanfaatkan hingga energinya habis dan dihina habis-habisan. Padahal dirinya sudah bekerja dengan setulus hati menolong orang. Luciel merasa kalau Botakuli di sini masih mempunyai hati nurani dan mencoba menyadarkannya dengan mengingat keluarga korban dan metode kliniknya yang membuat masalah. Namun bukannya sadar, si Botakuli marah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Luciel di sini sekarang juga. Untungnya hal itu dihentikan oleh Bord dan Bord mengancam Botakuli tentang keuangan mereka yang mencurigakan. Botakuli yang mendengarnya pun langsung pergi ketakutan. Bord juga menduga Luciel di sini sedang diselidiki oleh Botakuli, tetapi Luciel tidak merasa khawatir karena dia adalah orang yang bereinkarnasi dan tidak ada catatan kejahatan apapun tentangnya. Maka dari itu, Bord akan melatih Luciel sebagai seorang paladin dan menambahkan porsi latihan Luciel mulai saat ini juga. Luciel pun di sini hanya bisa menurut karena tidak ingin mati begitu saja.
Lalu Luciel di sini latihan dan mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Bord hingga mendapatkan julukan baru, yaitu penyembuh zombie masokis. Tapi berkat Luciel, banyak juga petualang yang ikut latihan agar meningkatkan peluang hidup mereka. Saat latihan lagi, Luciel menggunakan sihir pendukung tipe penghalangnya. Namun ternyata sihir itu efektif untuk mengurangi damage. Setelahnya, Bord memutuskan untuk melatih Luciel dengan lebih serius menggunakan perisai dan pedang. Bord juga di sini memutuskan untuk menjadikan Luciel sebagai muridnya karena perkembangan tubuh dan tekadnya yang sangat kuat itu membuat Bord tersentuh. Tapi Bord di sini menekankan kalau Luciel tidak boleh terpaku kepada statistik kemampuan atau level skillnya saja. Menurut Bord, jika Luciel hanya mengandalkan angka saja, maka dia tidak akan bisa menghadapi bahaya yang sesungguhnya. Luciel pun di sini memahami hal ini dan bertekad untuk berhasil menyerang Bord suatu hari nanti. Dimulai dari hari itu, Luciel memulai rutinitas latihan yang bagaikan neraka. Dia pun berlatih menggunakan beberapa senjata setiap harinya serta belajar di malam hari untuk penyembuhannya. Rutinitas ini terus menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari Luciel 6 bulan ke depan. Setelah Botakuli menyelidiki Luciel, dia tambah geram karena tarif yang dikeluarkan Luciel untuk penyembuhan sangat murah, yaitu 1 koin perak. Karena itu, dia berencana untuk mengirimkan Luciel pergi ke kota dengan meminta guild penyembuh untuk menugaskan Luciel ke tempat lain karena sudah merusak harga pasar. Dengan begitu, reputasi Botakuli akan aman meskipun dia harus menunggu 1 tahun lamanya agar Luciel bisa pergi dari guild petualang. 6 bulan berlalu setelah berselisih dengan Botakuli dan sekarang fisik Luciel sudah mulai terlihat berkat pelatihannya dengan Bord. Luciel juga perlahan tidak takut dengan pedang karena sering kena tebas sehingga dia yakin kalau dirinya sudah cukup kuat saat ini. Gulgar yang mendengar itu tidak akan menyangkal kalau Luciel adalah zombie masokis. Tiba-tiba Nanaela datang memberikan surat dari Mabes Guild Gereja Aulia Surule untuk Luciel. Surat itu berisi pemindahan tugas Luciel ke Mabes Gereja Aulia Surule setelah menang. Sorry guys, tipe mulu ini anjir. Setelah penugasannya selesai di guild petualang, Bord sadar kalau itu adalah ulah Botakuli yang ingin membuat Luciel berhenti menyembuhkan orang-orang di kota. Jadi selama 6 bulan tersisa ke depan, Luciel akan menjalani latihan super ekstrim dari Bord. Meskipun setuju, tetapi pada akhirnya Luciel selalu tumbang karena kelelahan akibat latihan itu. Di tempat lain, Gulgar merasa kalau Bord semakin muda. Bord juga heran karena setelah melatih Luciel, dia berhasil naik ke peringkat 7 dan merasa sedikit menjadi lebih kuat. Ternyata, Bord di sini diketahui petualang ranking S yang sering dijuluki si angin puyuh karena pedang dan langkah kilatnya. Tidak lama dari itu, Galba mendekati mereka untuk menjelaskan hasil penyelidikannya. Dia memastikan bahwa Luciel tidak akan diincar meski dia akan segera berangkat ke Mabes Guild Gereja Aulia Surle. Benar saja, dalang dari semua ini adalah Botakuli. Dan Galba berencana untuk menghancurkan kepala guild penyembuh dengan bukti bahwa dia menerima uang mencurigakan. Galba melakukan ini karena dia tidak bisa mengabaikan Luciel yang telah berusaha keras untuk hidup serta mengambil keberanian untuk bergabung dengan guild petualang serta menyembuhkan banyak dari mereka. Untuk perkembangan Luciel, dia telah menunjukkan perkembangan meski tidak signifikan, bahkan dia bisa mengalahkan petualang ranking C dengan cara yang curang. Gulgar pun di sini menyarankan agar kakaknya Galba melatih Luciel, namun Bro di sini khawatir jika Luciel akan mati jika dilatih oleh Galba. Gulgar di sini kemudian mengganti topik dengan membahas percintaan Luciel yang tampaknya dia disukai oleh resepsionis guild meskipun dia sering dipanggil zombie masokis. Galba merasa bahwa itu adalah akibat dari Gulgar dan Bord yang membuat Luciel dikatai zombie setelah diberikan latihan yang sangat ekstrim. Lalu, Galba di sini pernah menanyakan tipe gadis yang disukai Luciel, yaitu gadis imut dengan senyuman manis, dan mereka berjanji akan menghibur Luciel jika jatuh cinta dan berakhir dengan tragis. 6 bulan berlalu, Luciel pun di sini telah bersiap untuk pergi ke markas besar gereja Aulia Surle dan dia telah memperbarui informasi di guild penyembuh dan kini telah menjadi peringkat A. Luciel di sini harus menurut dan pergi ke gereja karena jika tidak, Luciel akan dikejar inkuisitor dan dikenai tuduhan palsu oleh mereka. Bord di sini menyuruh Luciel untuk meninggalkan gereja dan pergi ke guild petualang jika dalam keadaan yang tidak beres.
Luciel pun di sini mengerti dan memanggil Bord ke tempat pemakaman para petualang terlebih dahulu karena dia ingin meminta Bord untuk mengadakan kelas pelatihan untuk para petualang baru supaya ketika Luciel pergi, para petualang di sini masih bisa meningkatkan tingkat hidupnya dan membuat klinik sepi jika para petualang tidak terluka. Sehingga mereka akan terpaksa untuk membenahi diri supaya kliniknya ramai lagi. Luciel juga merasakan setelah pelatihannya dia berkembang secara mental meskipun dia belum pernah bisa menyerang Bord. Bord akan memikirkan mengenai pelatihan itu, tetapi Bord juga ingin bertanya mengenai Monica yang bekerja di guild petualang. Apakah itu tidak menjadi masalah karena dulu dia pernah bekerja di guild penyembuh? Menurut Luciel, semua keputusan itu diserahkan kembali kepada Monica. Tanpa disadari, Monica dan Naela sedang menguping pembicaraan Bord dan Luciel. Meski terkejut, tetapi Luciel mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan mereka membalas dengan berterima kasih juga kepada Luciel. Mereka berkomitmen untuk terus berkembang agar bisa membantu Luciel di masa depan. Luciel juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Naela yang sudah membantunya bertahan sejauh ini. Dia pun berterima kasih juga kepada Monica yang telah mencegahnya melarikan diri selama pelatihan ekstrim kemarin. Monica pun di sini terharu hingga menangis karena mendengar ucapan Luciel. Luciel pun berjanji akan makan bersama mereka lagi suatu sehari nanti dan berjuang keras untuk bisa mencapai tujuannya. Dan besoknya sebelum berangkat, Luciel telah berhasil naik ke peringkat E sebagai seorang petualang. Dia berjanji akan kembali dan berhasil menyerang Bord dengan sukses. Akhirnya mereka pun mengucapkan salam perpisahan dan memberikan tas sihir serta uang sebagai terima kasih kepada Luciel yang selalu menyembuhkan para petualang walaupun sering dikatai zombie masokis. Luciel pun di sini menangis karena terharu akan kebaikan semua orang dan akhirnya Luciel pun pergi. Ternyata setelah Luciel akan menaiki kereta, Luciel akan dikawal oleh Bazan dan teman-temannya untuk pergi ke gereja yang membuat Luciel sedikit terharu lagi. Luciel akhirnya tiba di kota Surle dan memutuskan untuk membeli persediaan substansi X terlebih dahulu di guild petualang. Tapi karena khawatir akan membuat masalah, Luciel pun di sini meminta bantuan untuk menemaninya. Sesampainya di guild petualang, mereka disambut oleh seseorang resepsionis bernama Milty. Bazan pun di sini menjelaskan bahwa dia ingin mengenalkan Luciel kepada Master Guild. Milty pun di sini mengerti dan meminta mereka untuk menunggu. Tidak lama dari itu, Guildmaster datang menemui mereka. Luciel pun di sini memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyembuh dari Meratoni. Hal itu membuat orang-orang di sana terkejut. Luciel di sini menjelaskan juga tujuannya kalau Luciel ingin memesan substansi X. Hal itu membuat semua orang terkejut lagi karena minuman tersebut terkenal sangat menjijikan, yang membuat semuanya terheran-heran. Mereka di sini mengira kalau rumor penyembuh zombie masokis itu adalah Luciel. Setelah mempersiapkan pesanan Luciel, Guildmaster bertanya apakah betul tarif penyembuhan Luciel hanya 1 koin perak saja, dan tanpa ragu Luciel mengiyakannya. Setelah urusannya selesai, Luciel pun pergi ke markas besar penyembuh dan berpisah dengan Bazan. Tidak disangka bentuk guild penyembuh ini sangatlah besar. Saat masuk, Luciel memperkenalkan dirinya kepada resepsionis dan ingin bertemu dengan penanggung jawabnya setelah mendapatkan surat pemerintahan dari Meratoni. Tidak lama dari itu, seorang pendeta bernama Granhard datang menghampiri Luciel. Dia adalah orang yang akan menjadi penanggung jawabnya. Luciel pun di sini akhirnya pergi bersama Granhard menggunakan lift sihir. Setibanya di dalam, secara kebetulan Luciel bertemu dengan Lumina. Luciel pun di sini berterima kasih atas bantuan Lumina waktu itu. Lumina pun di sini ingin berbicara lebih lanjut dengan Luciel dan memintanya untuk datang ke ruangannya nanti jika sudah urusannya selesai. Kemudian Luciel dan Granhard membahas pemindahan Luciel dari guild penyembuh cabang Meratoni karena Luciel dianggap menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penyembuh lainnya. Tanpa ragu, Luciel pun di sini mengakui kalau itu benar adanya dan menjelaskan bahwa masalahnya berkaitan dengan biaya penyembuhan yang tinggi. Untuk mengatasi ini, Luciel mengusulkan sistem pengobatan yang lebih transparan sehingga pasien merasa lebih nyaman saat berobat di klinik penyembuh. Granhard pun di sini memahami penjelasan Luciel dan akan mendiskusikannya dengan para pendeta lain di uskup. Setelah itu, Granhard memberitahu Luciel tentang tugas barunya, yaitu bergabung dengan unit tempur eksorsis gereja Aurea Surle yang akan ditugaskan untuk memusnahkan undead dalam labirin dengan upah bulanan sebesar 20 koin emas. Mendengar itu, Luciel sangat terkejut karena gajinya sangat tinggi, setara dengan 220 juta rupiah per bulan. Lalu, Granhard menyuruh Luciel untuk beristirahat sebelum memulai tugas barunya.
Tapi sebelum itu, Luciel datang ke ruangan Lumina dan mereka pun mulai mengobrol tentang kepindahan Luciel ke sini. Luciel di sini menceritakan semua yang terjadi, termasuk tugas barunya untuk memusnahkan undead. Lumina pun di sini memberitahu Luciel untuk berhati-hati dengan tugasnya karena itu sedikit berbahaya. Sebab tugas Luciel harus mencegah dan mengurangi jumlah monster yang muncul di bawah bangunan gereja ini yang telah berubah menjadi labirin. Lumina juga menjelaskan bahwa sihir pemurnian adalah cara terbaik untuk memusnahkan monster-monster ini sekaligus. Selain itu, dalam misi kali ini, Luciel memiliki keuntungan untuk mengambil barang apapun yang ditemukan di dalam labirin tersebut, dan jika beruntung, Luciel bisa menemukan kotak emas dan kristal sihir yang dapat diperoleh dari monster, yang dapat ditukar dengan buku sihir lanjutan yang hanya tersedia di markas gul besar ini. Luciel pun di sini bertanya kalau dia digigit zombie, apakah dia akan menjadi zombie? Lumina memberitahu kalau gigitan zombie itu memang beracun, tetapi tidak ada yang pernah menjadi zombie setelah itu. Masalahnya, bau zombie di sana sangatlah busuk hingga bisa menempel dan membuat orang sekitar menghindar. Tapi Luciel tidak merasa masalah dengan hal itu karena dia sudah terbiasa dengan bau substansi X yang sangat menjijikan. Keesokan harinya, Luciel bertemu dengan Jord dan Granhard. Jord adalah orang yang pernah menjalankan tugas yang sama seperti yang dilakukan oleh Luciel. Granhard kemudian memberikan Luciel sebuah jubah khusus dengan benang suci yang dapat menangkal miasma dan bernilai setara item ranking A dengan harga 10 koin platina atau setara 11 miliar rupiah. Wow. Selain itu, Granhard juga memberikan Luciel sebuah kartu akses agar dia bisa masuk keluar guild dengan bebas menggunakan lift walaupun dengan berat hati, tetapi karena dia sibuk jadi dia akan memberikan akses tersebut. Tapi Granhard dengan tegas melarang beberapa hal kepada Luciel jika ingin menggunakan kartu ini. Akhirnya Luciel pun di sini berjanji tidak akan melanggarnya. Lalu setelah diberikan aksesnya, Granhard menjelaskan jika Luciel melanggar janji itu, dia akan menerima sanksi dan kartu tersebut tidak akan bisa digunakan lagi. Kemudian, Jord dan Luciel memasuki labirin tersebut. Jord di sini mulai menjelaskan tugas Luciel untuk memusnahkan monster dan zombie di sini menggunakan sihir purification atau sejenisnya. Lalu, Luciel bisa mengambil batu sihir tersebut untuk ditukarkan. Setelah memberikan instruksi, Jord meninggalkan Luciel karena tempat ini sangat bau. Akhirnya, Luciel pun mulai bekerja, tetapi tiba-tiba sekelompok zombie muncul dan mengejutkan Luciel. Lalu, karena terkejut, Luciel mengeluarkan 3 sihir sekaligus. Setelah itu, Luciel kemudian memutuskan untuk menganggap labirin ini sebagai tempat latihan saja dengan upah yang besar. Tapi karena energi sihirnya terbatas, Luciel di sini menyalurkan sihir purification ke dalam pedangnya agar bisa menghemat energi sihirnya. Dengan cara ini, dia mulai membasmi zombie dengan pedangnya. Kemudian dia menggunakan sihir penyembuhannya dan menemukan bahwa sihir tersebut juga bisa melukai undead. Setelah menyelesaikan lantai 1 dari zombie, Luciel melanjutkan eksplorasi ke lantai 2. Demo, これで月収2000万円だったら。Purification! Setelah beberapa saat, dia berhenti sejenak untuk makan roti lapis dan minum substansi X. Berkat substansi X, Luciel dapat menahan bau busuk labirin dan para monster pun tidak mengejarnya karena bau tersebut. Setelah lanjut, ternyata Luciel bisa menyelesaikan lantai 2 dengan mudah. Dia pun kemudian melanjutkannya ke lantai 3 dan bertemu dengan skeleton. Tapi karena energinya sudah habis, jadi Luciel memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Setelah kembali, Jord langsung menggunakan sihir purification-nya kepada Luciel karena mengira dia telah berubah menjadi zombie. Tapi kemudian Jord memberitahu Luciel bahwa kristal sihir yang dikumpulkan itu bisa ditukar dengan poin. Poin tersebut dapat digunakan untuk membeli berbagai macam perlengkapan, mulai dari buku sihir eksklusif hingga ramuan dan peralatan. Mereka berdua pun menemui Cataleya untuk menukarkan kristal sihir yang Luciel kumpulkan. Setelah dihitung, ternyata Luciel mendapatkan total 4.216 poin. Yang membuat Jord kaget dengan hasil tersebut, karena di hari pertamanya saja sudah mendapatkan sebanyak itu. Luciel di sini awalnya ingin menukarkan koinnya dengan buku sihir, tetapi buku sihir itu bernilai 1 juta poin. Akhirnya Luciel memilih untuk membeli pedang dan tombak perak yang lebih terjangkau harganya.
Karena pihak guild di sini tidak menganggap benda itu berharga, tetapi bagi Luciel itu berharga karena bisa mengalahkan undead dan bisa dialiri sihir yang sepertinya tidak diketahui oleh pihak guild. Kedua senjata itu memerlukan 4.000 poin saja. Luciel sangat senang dengan hasil kerjanya dan sekarang dia menetapkan tujuan baru untuk mengumpulkan poin supaya bisa membeli buku sihir yang senilai 1 juta poin itu. Selanjutnya, di saat akan ke kamar, Granhard ternyata sudah menunggu Luciel lalu memberitahunya bahwa gaji Luciel akan dikirim ke akun serikatnya tiap awal bulan. Granhard juga mengizinkan Luciel menggunakan peralatan di gudang sesuai kebutuhannya. Selain itu, Granhard menyuruh Luciel tentang hal-hal kecil demi kebaikan Luciel sendiri secara belak-belakan. Terakhir, Granhard kemudian memberikan Luciel sebuah jubah resmi yang harus dipakai di dalam guild dan Luciel pun menerimanya. Keesokan harinya, Luciel mulai bekerja menggunakan alat baru yang telah dibeli. Saat menjelajahi labirin, dia mulai menggambar peta dan mendapatkan cukup banyak poin setiap harinya. Setelah mencapai lantai 6, Luciel merasa kalau dirinya mungkin bisa menaklukkan labirin ini lebih cepat. Tetapi Luciel menemukan jebakan dan menulisnya di dalam peta karena itu akan berbahaya jika dilewatkan. Di saat segerombolan zombie datang, Luciel mengatasinya dengan cukup mudah. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah monster di sini semakin banyak dan Luciel harus berhati-hati dengan jebakan yang ada. Meski begitu, dia belum menemukan sesuatu yang benar-benar menantang atau istimewa dengan misinya. Tepat pada hari ke-10, Luciel menemukan sebuah pintu misterius. Tetapi dia memutuskan untuk kembali terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri. Besoknya, Luciel mempersiapkan diri dengan membeli perlengkapan tambahan seperti busur dan anak panah. Dia merasa yakin menjadi orang pertama yang akan menaklukkan labirin ini dan mendapatkan hadiah istimewa. Begitu masuk ke ruangan bos, di sana dia melihat banyak sekali zombie. Bahkan sihir Luciel di sini tidak berfungsi. Luciel awalnya mencoba melarikan diri dari para undead ini, tapi kemudian dia memutuskan untuk melawan menggunakan pedang barunya. Setelah pertempuran sengit, Luciel berhasil mengalahkan semua monster di ruangan tersebut dan dia kemudian berencana untuk mengumpulkan semua kristal sihir dan segera pergi untuk memulihkan diri. Namun tiba-tiba muncul bos monster, yaitu monster pendeta, dan apesnya Luciel masih tidak bisa menggunakan sihirnya. Tetapi monster itu terlihat menjauhi senjata perak suci yang diarahkan oleh Luciel. Jadi dia mencoba memanfaatkan kelemahan ini. Saat monster pendeta itu bersiap menggunakan sihirnya, lalu tetapi monster itu bisa dengan cepat pulih. Meskipun begitu, setelah beberapa kali serangan, Luciel akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Dengan kematian monster pendeta itu, sihir Luciel di sini bisa kembali berfungsi. Dia pun mengumpulkan semua kristal sihir dan barang-barang yang ditemukan di ruangan tersebut. Tidak lama dari itu, tiba-tiba sebuah jalan terbuka di labirin, tetapi Luciel di sini memilih untuk kembali setelah kelelahan. Dia kemudian menemui Cataleya untuk menukarkan batu sihirnya. Cataleya di sini kaget melihat banyak sekali batu sihir yang dibawa Luciel hari ini. Luciel pun di sini memberitahu Cataleya kalau dia telah mengalahkan pasukan serta bos di lantai 10, meskipun sihirnya tidak bisa digunakan di sana. Mendengar itu, Cataleya sedikit marah karena Luciel terlalu memaksakan diri, tetapi Luciel menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya sebagai eksorsis. Akhirnya Cataleya meminta maaf kepada Luciel karena sudah terbawa emosi, dan kemudian dia memberikan kartu poin dengan jumlah 108.000 yang membuat Luciel terkejut bukan main saking banyaknya. Namun di saat Luciel menunjukkan barang yang ditinggalkan oleh monster pendeta itu, Cataleya di sini kaget lagi dan langsung menyuruh Luciel untuk memakai jubah formal dan menemui uskup. Saat tiba di hadapan uskup, Cataleya memberitahu bahwa Luciel telah mengalahkan monster pendeta di lantai 10 dan ternyata ada sistem penghalang sihir di ruangan tersebut akibat kemampuan monster pendeta itu. Uskup di sini meminta Luciel untuk menunjukkan perlengkapan yang telah ditemukannya. Ternyata barang-barang tersebut adalah milik pendeta Ozanario yang hilang 12 tahun lalu. Kalung roh ini dikatakan dapat mengurangi pengeluaran energi sihir hingga setengahnya, sementara tongkat sihirnya dapat menyebarkan, mengganggu, dan menyegel energi sihir orang lain. Uskup ingin membeli barang-barang yang ditemukan oleh Luciel, dan Luciel di sini tidak bisa menolak tawaran tersebut. Sebagai gantinya, Luciel meminta satu permintaan sebagai imbalan dari uskup, yaitu tas sihir dengan kapasitas yang lebih besar lagi.
Akhirnya Uskup pun setuju dan akan memberikan kantong sihir yang isinya sebesar ruangan ini kepada Cataleya yang akan diserahkan kepada Luciel. Uskup juga meminta Luciel untuk kembali ke sini bersama Cataleya jika menemukan barang berharga lainnya. Dan tentu Luciel akan mendapatkan hadiah sebagai gantinya. Luciel pun di sini berterima kasih kepada Uskup Agung. Cataleya memuji sikap Luciel yang telah berani meminta imbalan di hadapan Uskup Agung dan menyebut bahwa Uskup tampaknya menyukai Luciel karena dia memberikan kantong sihir yang sangat berharga. Tapi nada bicara Cataleya membuat Luciel sedikit khawatir karena dia terlalu lancang kepada Uskup Agung. Selanjutnya, di saat Luciel akan pergi sarapan, Luciel dipanggil oleh Lumina yang datang bersama dua anggota resimennya, yaitu Kuina dan Lucy, yang merupakan anggota resimen Valkyrie. Lumina di sini mengajak Luciel untuk sarapan bersama sambil mendengarkan ceritanya tentang prestasi kemarin yang telah didapat oleh Luciel. Luciel pun di sini merasa bahwa keberuntungan monsternya semakin bermanfaat di saat yang sangat tepat. Namun setelah mendengar cerita Luciel, Lumina dan yang lain menganggap Luciel itu bodoh karena terlalu ceroboh hingga Lumina akan membenci kecerobohan itu. Luciel merasa sangat menyesal atas tindakan kecerobohannya dan ingin kembali ke Meratoni untuk berlatih lebih lanjut. Tetapi karena Luciel tidak dapat pergi jauh, Lumina menawarkan kepada Luciel untuk ikut bergabung latihan dengan resimennya yang tentu langsung disetujui oleh Luciel karena merasa keberuntungannya datang lagi. Setelah menjelajahi labirin di lantai 11 dan 12, dia tidak menemukan hal yang istimewa seperti kemarin. Akhirnya Luciel kembali dan menemui Cataleya untuk menukarkan poinnya. Luciel di sini sedikit gugup karena Cataleya kemarin sedikit intens tegas kepadanya. Luciel mengira kalau Cataleya pernah bekerja sebagai paladin atau kaki tangan uskup. Cataleya yang mendengar itu menyuruh Luciel untuk tidak terlalu kepo jika dia mau hidup lebih lama. Setelah itu, Cataleya memberikan kantong sihir pemberian uskup kemarin. Luciel bisa mengeluarkan barang dengan menyentuh dan membayangkan barang yang ingin dikeluarkan secara otomatis tanpa harus memasukkannya secara manual seperti waktu itu. Di dalam kantong itu juga terdapat buku sihir yang diberikan uskup untuk dirinya. Luciel merasa kalau keberuntungannya hari ini sangat meningkat berkat skill keberuntungan monsternya. Sorenya, Luciel memperkenalkan diri kepada anggota resimen Paladin Valkyrie karena akan ikut latihan bersama mereka mulai sekarang untuk meningkatkan kemampuannya atas izin Lumina. Awalnya untuk pemanasan mereka akan mulai latihan dengan berlari. Namun Luciel di sini sangat tertinggal dan tidak menyangka kalau pasukan Lumina sangatlah hebat. Bahkan pelatihan neraka dari Brod serasa tidak berarti di sini. Latihan berikutnya adalah latihan tempur berkelompok dan meminta Luciel untuk menyerangnya dengan teknik yang diajarkan oleh Guild Petualang agar Lumina bisa menilai kapasitas bertarung Luciel. Akhirnya Luciel mengubah senjatanya lalu menyerang Lumina. Namun Luciel mencoba menggunakan sihir untuk menipu Lumina tetapi usaha itu gagal. Lalu dia pun pingsan cukup lama dan Lucy menampar Luciel agar dia segera bangun. Lucy serta Kuina memuji Luciel karena Lumina tidak pernah melawan mereka seserius itu. Selanjutnya, di saat pelatihan pertahanan selesai, Lumina menanyakan apakah ada opini yang disampaikan oleh mereka tentang pelatihan hari ini. Elizabeth di sini mengatakan opininya di mana tim penyerang kalah akibat keberadaan Luciel karena Luciel berperan besar dalam peningkatan pertahanan di tim lawan. Lumina pun setuju karena menurut Lumina, Luciel adalah orang yang aneh karena dia telah menyelidiki apa yang telah dilakukan Luciel sejak pertama kali bertemu hingga sekarang dia mendapatkan julukan khusus sebagai penyembuh zombie masokis di Guild Petualang. Hal itu membuat Luciel kaget karena informasinya telah bocor tanpa privasi sedikit pun. Selanjutnya dengan semangat baru, Luciel melanjutkan eksplorasi ke lantai 16. Membunuh para zombie menggunakan pedangnya yang bisa berganti-ganti hanya dengan memikirkannya saja berkat kantong ajaib. Tapi karena dia sudah bisa menggunakan aura cord dan area barrier, jadi Luciel mencoba perangkat labirin yang memunculkan banyak zombie. Luciel pun di sini berhasil menghabisi mereka meskipun levelnya tidak naik. Dia menyadari bahwa monster-monster itu mungkin hanya ilusi tanpa poin pengalaman, tapi dia percaya bahwa akan ada manfaat di balik pertarungan ini. Setelah beristirahat sambil meminum substansi X, di lantai 20 dia menemukan pintu yang mirip dengan yang pernah ditemukannya di lantai 10 karena tidak ingin gegabah lagi seperti sebelumnya. Luciel pun di sini memilih kembali dan bertanya kepada Cataleya tentang monster yang mungkin ada di balik pintu tersebut. Tetapi Cataleya di sini tidak tahu pasti karena belum pernah masuk ke dalam labirin itu. Kemungkinan di dalamnya ada orang-orang di guild yang telah berubah menjadi undead seperti waktu itu. Akhirnya, selama 2 hari berikutnya, Luciel hanya bisa bolak-balik di antara lantai 10 hingga ruangan bos lantai 20 saja, melatih teknik pedang yang diajarkan Brod untuk melawankan undead.
Tidak lama dari itu, Elizabeth di sini datang menemui Luciel dan menawarkan pelatihan untuk penggunaan pedang ganda. Lalu Luciel pun melihat Elizabeth bertarung ketika sparring dan sangat kagum dengan tekniknya. Dan ketika Luciel bertarung, dia menggunakan barrier untuk melindungi dirinya. Tetapi di pertarungan kedua, hasilnya sama saja karena Luciel kalah lagi. Luciel bertanya apakah Elizabeth menghilang dari tadi, dan Elizabeth menjelaskan bahwa dia menguasai elemen api dan air yang memungkinkan dirinya untuk menciptakan ilusi. Luciel merasa kagum akan keterampilan orang-orang di sekitarnya yang mempelajari banyak hal. Setelah beberapa hari berlatih dengan lancar bersama resimen Paladin, akhirnya Luciel memutuskan untuk masuk ke pintu lantai 20. Di sana dia berhasil mengalahkan bos monster, kemudian kembali menemui uskup untuk menyerahkan barang yang ditemukannya. Barang tersebut ternyata milik seorang pendeta yang hilang 10 tahun lalu di labirin. Pendeta itu pernah melawan Republik Aulia Surle, gereja pusat, dan guild penyembuh. Uskup menjelaskan bahwa labirin ini telah ada selama 50 tahun lalu, dan sudah banyak pihak termasuk gereja telah berusaha untuk menyegel labirin tersebut. Tetapi labirin itu hanya bisa disegel dengan menghancurkan inti yang menghasilkan miasma. Upaya ini belum bisa membuahkan hasil selama 50 tahun terakhir karena banyaknya korban yang jatuh akibat miasma dan bau yang sangat menyengat. Untuk mencegah zombie keluar dari labirin, gereja hanya fokus pada pemurnian dengan sihir penyembuh. Uskup Agung pun di sini menanyakan apakah Luciel bersedia melanjutkan penjelajahan untuk membersihkan labirin lebih lanjut karena dia akan diberikan hadiah besar. Luciel pun di sini setuju dan meminta senjata serta perlindungan anti-undead yang bisa meningkatkan peluang hidupnya. Uskup pun mengerti dan akan menyiapkannya lewat Catalea seperti biasa. Dikatakan Luciel juga akan mendapatkan promosi jika Luciel berhasil menjadi penyembuh tingkat 7. Mendengar hal itu, Luciel semakin bersemangat karena keberuntungannya semakin bertambah berkat master keberuntungan monsternya. Selanjutnya, Luciel datang ke guild petualang untuk membeli 10 tong substansi X. Namun, Master Guild menawarkan pekerjaan kepada Luciel untuk melakukan praktik penyembuhan yang sama ketika Luciel melakukannya di Meratoni. Luciel merasa itu akan sulit karena dia sedang bekerja di gereja pusat. Mendengar itu, Master Guild menawarkan pekerjaan penyembuh sebagai petualang secara resmi kepada Luciel. Akhirnya, Luciel pun setuju karena dia memang ingin menolong para petualang juga. Sebenarnya, telah ada banyak petualang yang terluka parah karena banyaknya monster yang muncul akhir-akhir ini. Itulah mengapa Guild Master terlihat putus asa di sini. Jika mereka berobat ke klinik yang ada, para petualang itu akan dijadikan budak karena tidak bisa membayar biaya pengobatan. Setelah menuju lokasi, para petualang yang terluka merasa putus asa, tetapi ketika Luciel datang, para petualang di sini malah memakinya dan menyuruhnya pergi karena tidak percaya kepada seorang penyembuh. Master Guild di sini menjelaskan bahwa orang yang mereka cela adalah penyembuh terkenal dari kota Meratoni yang datang untuk membantu, yaitu si penyembuh zombie masokis. Mendengar itu, akhirnya para petualang meminta untuk disembuhkan sesegera mungkin. Sebelum itu, Luciel merasa harus menghentikan ini karena dia tidak ingin dipanggil terus-terusan sebagai zombie masokis. Akhirnya, Luciel menjelaskan kalau dia tidak bisa menyembuhkan mereka setiap waktu, dan Luciel juga secara kebetulan menerima pekerjaan ini karena dia ingin membeli substansi X setiap hari liburnya. Jadi, Luciel menyuruh mereka untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Luciel. Salah satunya adalah dengan tidak memanggilnya sebagai zombie masokis lagi. Mereka semua pun akhirnya berjanji akan hal itu. Lalu, para petualang pun di sini sangat senang dan mereka di sini mulai membuat julukan baru untuk Luciel, yaitu Santo Miring karena keabsurdan dan keanehan Luciel. Setelah kembali, Luciel datang menemui Catalea untuk memulai pergi ke labirin. Luciel di sini sedikit telat karena mengantar resimen Paladin Valkyrie Lumina terlebih dahulu. Tidak disangka para warga di sini malah menyemangati Luciel sebagai sang zombie masokis atau Santo Miring. Lumina yang mendengarnya kaget dan keheranan karena Luciel dipanggil seperti itu. Lalu Luciel berkata kalau dia berencana untuk pergi lebih lama di labirin. Awalnya Catalea tidak mengizinkan hal itu karena akan berbahaya, tetapi karena Luciel memaksa, Catalea akhirnya menyuruh Luciel untuk pulang setiap 1 minggu sekali dan jangan memaksakan diri atau bahkan sampai meninggoy. Luciel pun di sini mengerti dan akan menurutinya. Lagi pula moto hidup Luciel adalah tidak mati untuk bertahan hidup. Tapi belum 1 minggu berlalu, Luciel telah kembali lagi. Setelah itu, Catalea membelikan Luciel zirah paladin yang dikirimkan oleh uskup, serta bantal malaikat yang dirancang agar Luciel bisa tidur nyenyak dan bangun dalam keadaan segar. 了解です。おお、
かっこいい。 Ternyata Luciel di sini kembali hanya untuk membeli persediaan makanan sebelum masuk lebih dalam lagi ke dalam labirin. Sebelumnya Luciel telah mengunjungi guild petualang lagi untuk mengambil substansi X dan ternyata Master Guild sudah menyiapkan semuanya. Luciel juga menitipkan surat kepada Master Guild untuk kenalannya di Meratoni, meskipun tidak ada yang membalas surat-suratnya. Terlihat juga para petualang di sini semakin bersemangat dan giat berlatih berkat Luciel dan berhasil menurunkan angka kematian para petualang. Setelah Luciel menyembuhkan para petualang yang sakit dan mengambil kesempatan untuk mencari informasi tentang Meratoni atau Resimen Paladin Farkli, seorang petualang semi hewan memberitahu bahwa Resimen Paladin Farkli itu baik-baik saja, meskipun ada satu kesatria Templar yang tewas. Petualang lain pun di sini berbagi kabar bahwa Brod menculik beberapa petualang pemula untuk dilatih di Meratoni. Sedangkan Gulgar membuat ulah dengan menyodorkan makanan yang dicampur dengan substansi X kepada para petualang pemula. Selain itu, dua resepsionis guild di Meratoni akan menikah dengan petualang semi hewan peringkat A. Mendengar itu, Lucien penasaran siapa orangnya, tetapi petualang tersebut tidak mengetahuinya lebih lanjut. Luciel di sini merasa semakin terpuruk karena membayangkan bahwa surat-suratnya diabaikan, mungkin karena alasan pernikahan. Akhirnya, 6 bulan berlalu sejak kejadian Luciel berhasil mengalahkan bos lantai 20. Berkat kerja kerasnya, Luciel kini sudah berhasil mengalahkan bos di lantai 30 juga. Cataleya merasa senang melihat Luciel kembali dengan selamat dan memberitahu jumlah poin yang dikumpulkan Luciel saat ini adalah 426.000 poin, yang sedikit lagi Luciel bisa memberi beberapa perlengkapan lainnya. Tapi Cataleya di sini penasaran dengan Luciel yang bisa menggunakan sihir area high heal di usianya yang sangat muda dan bertanya apa yang sebenarnya Luciel konsumsi. Karena mencurigakan, jadi Cataleya membawa Luciel menghadap uskup untuk melaporkan keberhasilannya melawan bos lantai 30 dan tentang minuman substansi X yang selalu diminum oleh Luciel. Setelah tiba, Luciel disuruh mengeluarkan minuman itu, tetapi uskup dan Cataleya menyuruhnya untuk menjauhkannya lagi karena baunya yang sangat kuat. Luciel menjelaskan bahwa minuman itu dia dapatkan dari guild petualang dan dibuat dengan cara mengalirkan energi sihir ke alat buatan Mahardika. Uskup di sini kemudian menjelaskan bahwa minuman itu memang dulunya digunakan untuk mengembangkan potensi seseorang dalam bentuk pil. Namun alat buatan Mahardika selalu mengeluarkan cairan yang aneh sehingga dikenal sebagai ratapan dewa. Meskipun begitu, Luciel telah mengaku meminum minuman itu 3 kali sehari selama 2 tahun terakhir dan Cataleya memujinya atas ketahanan tubuh Luciel yang kuat bisa menahan minuman menjijikan seperti itu secara rutin. Luciel pun di sini melaporkan kepada uskup bahwa dia telah berhasil mengalahkan 3 monster pendeta dan 5 kesatria kematian menggunakan area high heal. Uskup agung pun di sini memuji prestasi Luciel. Dia berharap jika Luciel bisa menjadi seorang Mahardika yang kuat suatu hari nanti. Setelah melihat barang yang dibawa Luciel, uskup itu bilang kalau itu milik 3 gadis yang dikenalnya. Lalu uskup itu memberitahu kalau hadiahnya akan dititipkan kepada Cataleya seperti biasa. Besoknya, di saat Luciel menemui Cataleya, dia menerima surat dari uskup mengenai ratapan dewa atau substansi X. Cataleya menyemangati Luciel dan menawarkan diri sebagai teman bicara jika Luciel membutuhkannya. Ketika di labirin, Luciel membaca catatan tentang substansi X tersebut, di mana obat ini dirancang untuk memperkuat 3 hasrat dasar manusia, serta memiliki manfaat tambahan seperti menangkal status abnormal, mengaktifkan sel-sel saat tertidur, dan mempermudah meningkatkan statistik kemampuan. Namun karena baunya yang sangat menyengat, proyek ini dihentikan dan substansi X ini diserahkan kepada guild petualang dengan harapan akan menjadi penyelamat dunia jika ada seseorang yang bisa meminumnya. Karena efek dari substansi X ini akan meningkatkan kemampuan fisik seseorang itu. Luciel di sini bisa merasakan hasrat makan dan tidur, namun ternyata dia sepertinya masih belum bisa menemukan hasrat berhubungan seksual selama 2 tahun ini. Dia pun meyakinkan kalau dirinya ini bukanlah impoten. Jadi Luciel berniat untuk mencari gadis saat sudah menaklukkan labirin agar tidak dikira gay. 1 bulan setelah mengetahui efek samping substansi X, Luciel berhasil menjelajahi lantai 32 hingga 40 dan mengalahkan berbagai macam monster. Namun ketika sampai di lantai 40 untuk melawan bos, Luciel merasakan firasat yang sangat buruk dan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Dia kemudian memutuskan untuk mencari informasi tentang undead di guild petualang supaya membantu dalam ekspedisinya di lantai 40 nanti. Saat memasuki guild, tiba-tiba seorang anak kecil menghampirinya. Jadi Luciel pun mengajaknya masuk ke dalam karena takut dikira lolicon. Di dalam guild, Luciel kaget karena disambut oleh Monica dan Nanayala yang datang ke sini. Namun sebelum mendapatkan penjelasan, dia langsung dibawa untuk mengobati banyak pasien. Di saat itu, Luciel meminta Milty untuk menanyakan keperluan anak kecil yang bersamanya di guild. Setelah menyelesaikan tugasnya, Luciel bertanya-tanya kenapa Monica dan Nanayala datang ke kota ini. Dia curiga mungkin mereka datang untuk memberitahu kalau mereka akan segera menikah.
Setelah semuanya selesai, Milty meminta Luciel untuk mengikuti anak itu ke daerah kumuh karena alasan sesuatu. Meskipun Luciel merasa khawatir, tetapi karena Guildmaster di sini ikut, jadi dia mau ke sana karena merasa aman. Setelah sampai di desa kumuh, dia menemukan banyak sekali orang yang terluka karena diserang oleh bandit. Korbannya adalah delegasi dari kota independen Yenis. Dan karena korbannya sebanyak ini, mereka tidak bisa mengunjungi klinik. Luciel menghampiri salah satu dari korban itu, tetapi hal itu langsung mengingatkannya kembali akan kejadian waktu Luciel kehilangan nyawanya. Namun keadaan sekarang sudah berbeda, jadi Luciel mencabut pisau itu dan mengobati semua yang terluka dengan sihirnya. Ternyata pria yang menusuknya itu adalah ayah dari anak kecil yang datang ke guild tadi. Tidak lama beberapa orang memohon dan bersujud kepada Luciel juga untuk menolong mereka. Akhirnya, Luciel membantu mereka dengan menyembuhkan luka dan memurnikan sumber mata air. Luciel menjelaskan bahwa dia hanya bisa membantu sesekali dengan dalih kegiatan amal saja, supaya tidak mendapatkan teguran dari gereja. Dia juga meminta agar semua orang di sini menjaga keamanan dan kebersihan untuk mengurangi jumlah orang yang sakit di masa depan. Mereka pun di sini berterima kasih kepada Luciel dan memanggilnya sebagai Santo Miring. Setelah kembali, Luciel menanyakan apa yang membuat mereka datang kepada Monica dan Nanaela. Mereka pun memberitahu kalau Melina dan Mernell akan segera menikah berbarengan. Monica dan Nanaela juga sebenarnya sudah mengirimkan surat itu untuk Luciel, tetapi Luciel tidak pernah mendapatkan balasan dari mereka yang membuatnya mengira kalau Nanaela dan Monica akan segera menikah. Luciel pun di sini berterima kasih atas skill keberuntungannya karena bukan mereka yang telah menikah. Akhirnya Luciel pergi ke guild petualang untuk bertemu Guildmaster, dan Guildmaster di sini meminta maaf karena dia lupa mengatur pengiriman surat balasan untuk Luciel. Di saat Luciel kesal, petualang bernama Eris bertanya kepada Eris bertanya kepada Luciel tentang siapa pacar Luciel di antara Monica dan Nanaela. Meski digosipkan tidak benar oleh para petualang lain, tetapi Luciel menjelaskan bahwa kedua wanita itu adalah orang-orang penting dalam hidupnya yang selalu mensupport waktu latihan di Meratoni. Mereka semua pun di sini terkejut karena Luciel bisa menerima pelatihan dari si Brod, si angin puyuh. Diketahui Monica dan Nanaela akan menghabiskan waktu selama 3 hari di kota ini, dan mereka berencana untuk menemani Luciel selama waktu itu. Pada akhirnya, Luciel, Monica, dan Nanaela tetap bekerja membantu para petualang yang sakit, dan juga Master Guild mengadakan pesta untuk meminta maaf atas surat Luciel yang tidak dikirim. Sampai pada akhirnya, Monica dan Nanaela harus kembali dan Luciel berjanji akan mengunjungi mereka suatu hari nanti. Setelah itu, orang-orang yang pernah ditolong oleh Luciel di daerah kumuh datang ke guild untuk meminta maaf karena sudah menikamnya. Mereka juga berterima kasih kepada Luciel karena sudah menolongnya. Berkat bantuan Luciel, mereka berhasil bertemu dengan uskup agar bisa mau membuka cabang penyembuhan baru di kota Yenis. Namun, Luciel menyadari kalau anak bernama Sheila itu tidak bisa berbicara karena pita suaranya rusak akibat kecelakaan. Luciel akhirnya membacakan mantra extra heal kecil untuk Sheila dan berharap kalau suara Sheila bisa kembali. Kemudian selanjutnya Luciel memberitahu kepada Lumina kalau dia telah berhasil mencapai lantai 40, tetapi dia khawatir kalau tidak bisa melawan monster di dalamnya. Lumina mengatakan kalau tindakan Luciel sudah tepat karena tidak ceroboh seperti waktu itu. Jadi Lumina menawarkan untuk duel karena Lumina ingin membantu Luciel dan melihat kemampuan Luciel setelah 1 tahun lamanya. Akhirnya mereka pun bertarung. Lumina terkejut karena Luciel bisa sekuat itu sekarang, tetapi Luciel tetap dikalahkan oleh Lumina. Akhirnya Lumina pun di sini menyemangati Luciel untuk bisa mencapai tujuannya. Besoknya, resimen Paladin Valkyrie yang dipimpin oleh Lumina berangkat menuju ke perbatasan dengan misi tertentu. 6 bulan berlalu setelah berlatih keras, Luciel akhirnya bersiap untuk memasuki ruangan di lantai 40. Lumina menitipkan surat kepada Luciel dari Cataleya yang memberitahu tentang monster yang ada di lantai 40. Sesampainya di sana, Luciel menghadapi musuh kuat seperti yang Lumina sampaikan, yaitu Kapten Kesatria Templar dengan senjata tombak absolut dengan energi yang sangat besar dan pedang besar. Pertarungannya menjadi sangat sulit karena musuh adalah gabungan dari undead dengan 2 senjata. Luciel pun di sini mencoba sihir purification, namun itu gagal, tetapi serangan fisiknya ternyata lebih efektif. Di saat terpojok, tiba-tiba Luciel melindungi dirinya menggunakan substansi X yang sangat bau. Setelah itu, Luciel mencoba berbagai macam strategi bertarung dan jika terpojok, dia berlindung di belakang substansi X seperti biasanya dan bahkan dia bisa tidur nyenyak karena undead itu tidak mau menyerang jika ada substansi X yang sangat bau.
Setelah seminggu bertarung dan mulai kehabisan makanan, Luciel merasa harus mencari cara lain untuk mengalahkan monster itu. Di saat Luciel sudah mempelajari pola serangan makhluk itu, Luciel pun bertekad akan mengalahkannya hari ini. Lalu, setelah berhasil dikalahkan, Luciel menerima drop buku sihir, tetapi anehnya, pintu keluar tidak bisa kebuka. Jadi secara terpaksa, Luciel harus melanjutkan perjalanannya hingga ke lantai 50 sambil mengikat substansi X pada tubuhnya untuk menghindari para monster. Perjalanannya di sini menjadi lebih mudah berkat itu, hingga dia menemukan peti harta karun berkat skill keberuntungannya. Akhirnya, Luciel pun tiba di lantai terakhir 50. Di sisi lain, di guild petualang, mereka khawatir dengan Luciel karena sudah tidak terlihat semenjak 6 bulan yang lalu. Mereka khawatir kalau Luciel ditahan di gereja karena tarif penyembuhannya murah, sedangkan tarif di klinik semakin mahal sejak saat itu. Kembali lagi ke Luciel yang kini mengalami krisis setelah kehabisan makanan dan juga khawatir saat menghadapi bos di ruangan terakhir. Sebelum masuk, dia mempelajari sihir dari buku yang didapatkan setelah mengalahkan bos di lantai 40, yaitu buku sihir Sanctuary Circle yang mampu melenyapkan sihir kegelapan. Karena tidak ingin mati kelaparan juga dan tanpa perjuangan, akhirnya Luciel memasuki lantai 50. Lalu, di sana, Luciel berhadapan dengan Raja Pendeta, yaitu bos terakhir. Meskipun dia mencoba merapalkan mantranya, tetapi Luciel menyadari bahwa sihir yang digunakan oleh pendeta itu adalah sihir kegelapan, sehingga dia menggunakan Sanctuary Circle. Lalu, ternyata sihir itu berhasil melukainya, tetapi Luciel sadar dia harus segera menyelesaikan pertarungan sebelum kehabisan energi, karena Sanctuary Circle sangat menghabiskan energinya. Dengan tekad yang kuat, dia menggunakan sihir Sanctuary Circle lagi dan diarahkan kepada monster pendeta itu. Lalu, meski begitu, di saat Luciel menghindar, terlihat kalau undead itu seperti akan mengatakan sesuatu. Setelah dikalahkan, dia mengumpulkan semua barang berharga yang ditinggalkan oleh monster itu. Tiba-tiba, setelah memasuki pintu itu, di bawah sana Luciel melihat seekor naga yang terlihat akan menjadi undead. Meskipun ragu bisa mengalahkannya, tetapi Luciel bertaruh untuk menyembuhkannya dengan sihir Sanctuary Circle karena Luciel pernah dengar kalau ras naga itu memiliki kesadaran dan bisa diajak berbicara. Lalu, hingga akhirnya naga tersebut pun berhasil dimurnikan dari energi kegelapan. Sebagai imbalan, naga tersebut akan memberikan hadiah kepada Luciel karena telah berhasil mengalahkannya dengan satu serangan. Naga suci itu juga menjelaskan bahwa labirin akan menghilang jika Luciel mengambil kristal sihirnya. Luciel kemudian bertanya tentang tujuan dibuatnya labirin ini. Naga suci itu pun menjelaskan bahwa dirinya telah disegel di tempat yang penuh dengan sihir kegelapan. Salah satunya adalah labirin ini. Seharusnya pahlawanlah yang menghancurkan labirin ini, tetapi pahlawan itu tidak kunjung muncul. Jadi naga suci itu bercerita juga tentang hal lain yang mengatakan kalau ras iblis sudah semakin kuat sampai saat ini, terutama rekan-rekannya juga yang ditahan di dalam labirin seperti dirinya. Jadi dia ingin Luciel membebaskan mereka juga. Sebagai hadiah tambahan, naga itu akan memberikan proteksi khusus kepada Luciel yang akan membuatnya sulit untuk dibunuh. Meskipun awalnya agak ragu, tetapi Luciel menerimanya karena dia ingin hidup lebih lama. Lalu, akhirnya naga itu pun berubah menjadi kerangka. Setelah berhasil mengambil semua emas yang dihadiahkan, Luciel juga mendapatkan tombak dan kalung. Lalu, setelah itu ketika Luciel kembali dan menemui Cataleya, tiba-tiba Cataleya di sini merasa lega karena Luciel masih hidup. Lalu Cataleya membawa Luciel keluar karena para petualang sedang demo yang mengira Luciel sedang ditahan di sini. Di sana Luciel langsung disambut oleh Brod dan yang lainnya. Namun di saat Luciel akan menjelaskannya, tetapi perutnya keroncongan. Jadi dia makan terlebih dahulu dan meminum substansi X seperti biasanya. Orang-orang yang sakit juga mulai berdatangan karena tidak mampu pergi ke klinik dengan biaya yang sangat mahal, sehingga Luciel mulai mengobati mereka sekaligus.
Setelah itu Luciel berlatih bersama Brode, tetapi Lucier di sini tetap tidak bisa menyerangnya sebanyak apapun dia menyerang. Setelah itu, Luciel meminta bantuan Brode untuk menyampaikan suratnya kepada Naila dan Monica agar mereka tidak khawatir kepadanya. Tetapi saat Brode bertanya siapa sebenarnya pacar Luciel dari mereka, Kuluba di sini memotongnya karena hal itu ranah pribadi Luciel, menurutnya. Akhirnya mereka pun kembali pulang ke Meratoni dan Luciel merasa sedih karena harus berpisah dengan teman-temannya. Tapi dia berjanji akan segera kembali ke sana jika urusan di sini telah selesai. Sesampainya di Guild, Luciel langsung menghadapi Uskup. Uskup Agung memberitahu bahwa dia sebenarnya telah mengirim Lumina dan timnya untuk menyelamatkan Luciel, tetapi mereka terhenti di lantai 31 karena monster pendeta yang cukup banyak di sana. Uskup lalu bertanya kepada Luciel kenapa dia tidak kembali selama 6 bulan lamanya. Akhirnya Luciel menjelaskan semua yang telah dialaminya selama di labirin. Setelah itu Luciel meminta hanya Uskup, Catalia, dan Lumina saja yang tetap berada di ruangan karena dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Meski para pendeta di sini sedikit keberatan, tetapi setelah perintah Uskup mereka pun hanya bisa menurutinya. Setelah itu, Luciel menceritakan kejadian di lantai 50 termasuk sihir tabu yang dia dapatkan. Dia juga menjelaskan tentang naga suci yang berubah menjadi undead di lantai 50 yang membuat semua orang di sini terkejut. Naga suci tersebut mengungkapkan bahwa saudara-saudaranya juga dikurung di labirin lain akibat kutukan dari dewa jahat. Jadi naga tersebut berkeinginan untuk membebaskan saudara-saudaranya melalui Luciel yang sudah mendapatkan berkahnya. Dengan itu, Luciel bisa mengetahui tiap lokasi naga yang sudah dikurung. Naga suci itu juga memperingatkan bahwa pahlawan berikutnya akan lahir 40 tahun lagi, tetapi dunia akan dipenuhi oleh sihir kegelapan, sehingga pahlawan berikutnya akan mengalami kesulitan saat melawan Raja Iblis yang baru. Setelah mendengar semua ini, Uskup Agung dengan tegas meminta Catalia dan Lumina untuk merahasiakan segala yang telah disampaikan oleh Luciel saat ini. Luciel pun di sini bertanya karena merasa bingung sebab levelnya masih belum bertambah walaupun sudah bertarung habis-habisan. Uskup Agung pun di sini mengatakan untuk meningkatkan levelnya, ternyata Luciel harus berhenti meminum substansi X yang bisa menghambat levelnya. Tetapi Luciel merasa tidak bisa lepas dari minuman itu karena sumber energi cheatnya berasal dari sana. Meskipun begitu, Uskup Agung mengatakan Luciel memang masih level 1, tetapi skill-skillnya sangat tidak lazim dimiliki oleh seseorang yang hanya level 1 saja. 1 minggu kemudian, sebuah perayaan diadakan untuk merayakan penaklukan labirin. Dalam perayaan tersebut, Luciel berhasil dipromosikan menjadi penyembuh peringkat S dan diberikan jabatan sebagai biskop dengan wewenang untuk memerintahkan siapa saja kecuali Uskup Agung. Luciel merasa sangat gugup karena harus berpidato di hadapan banyak orang. Dalam pidatonya, Luciel mengusulkan rencana untuk membuat pedoman tarif standar untuk penyembuhan dan mengajak semua orang untuk bekerja keras dalam memulihkan reputasi baik gereja. Dia mengatakan bahwa ini semua menjadi tujuan baru hidupnya. Sebagai mantan pegawai kantor, Luciel melihat jalan ini sebagai cara untuk bertahan hidup paling realistis. Akhirnya, dia pun resmi diangkat sebagai penyembuh tingkat S. Di akhir cerita, kita diperlihatkan kalau Seila bisa berhasil sembuh dari bisunya berkat extra heal dari Luciel. Dan season 1 pun berakhir, guys. Cerita yang sangat wah dan menarik untuk anime ini. Meskipun Luciel ini masih level 1, tetapi dia sudah menjadi penyembuh tingkat S dan menjadi pembunuh naga suci yang agung. Wajib kita nantikan season keduanya karena komedinya juga cukup masuk akal dan seru. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe juga ya. Kalau misalkan ada yang mau nyawer, silahkan klik link Saweria di pin komen di bawah, guys. Admin juga mau ngucapin terima kasih buat yang udah join membership. Terima kasih banyak dan adios. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade